Udah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di dalam ibadah hari ini, Minggu tanggal 18 Juni 2023. Kita bersyukur atas perkenan dan anugerah Tuhan bagi kita semua yang telah mengundang kita untuk hadir di dalam ibadah hari ini. Marilah saudara-saudara kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah pagi ini dengan bersatu bersama-sama. menjadikan langit dan bumi, dan yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya.
Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita akan mendapatkan pelayanan firman Tuhan melalui hamba Tuhan Bapak Pendeta Jimahun. Kita bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikannya bagi kita. Adapun tema ibadah kita pada hari ini adalah ritual yang dibenci oleh Allah. Dengan ayat firman Tuhan yang mendasarinya terambil dari Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-14. Demikian bunyinya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Mari saudara, kita kembali menyanyikan pujian jemaat baginya seperti Bapa sayang anaknya. Sungguh
inilah kami anak-anakmu yang datang kepadamu ya Bapa. Kami mengakui telah banyak dosa-dosa yang telah kami lakukan. Marilah saudara-saudara, kita akan mengakui dosa-dosa kita secara pribadi di hadapannya. Marilah kita membuka diri kita. Marilah kita membuka segala yang hanya kita dan Tuhan saja ketahui. Ya Bapa, banyak hal dan banyak dosa-dosa dan kesalahan kami yang selama ini tersembunyi, bahkan dari orang-orang terdekat kami. Kami menyadari akan banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan di hadapan-Mu. Dan kini kami mengingat kasih setia dan anugerah-Mu pada kami. Yang berdosa ini sungguh besar penyesalan kami akan banyaknya dosa dan kesalahan kami ini. Kami sungguh memohon pengampunan Bapa bagi kami yang berdosa ini. Kiranya Bapa berkenanlah mengampuni dosa kami. Bapa menyertai kami. Bapa menguatkan kami agar kami mampu dan kami kuat saat menghadapi godaan dan pencobaan. Agar kami tetap setia kepadamu. Agar kami tetap dapat bertekun untuk mengikuti terang. Agar semakin hari semakin bertumbuh kasih kami kepada Engkau yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Kiranya biarlah dari hari ke hari kami dapat menjadi semakin layak di hadapan dan semakin layak di hadapan sesama kami. Biarlah kehidupan kami dapat menjadi terang bagi sesama kami, dan biarlah Engkau dapat melihat, sesama kami dapat melihat bahwa terang bercahaya melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami memanjatkan doa ini. Amin. Kiranya kasih setia Tuhan ada bagi kita yang sungguh bertobat di hadapan-Nya. Mari saudara, kita menaikkan pujian kali ini. Tuhan Yesus setia. Kita akan lanjut berdoa.
berita anugerah melalui firman-Nya yang terdapat di dalam kitab Mazmur nomor 86 ayatnya yang kelima. Demikian bunyinya, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita. Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita membuka Alkitab kita dan bersama-sama akan membaca bacaan pertanggapan kita hari ini yang terambil dari Mazmur nomor 119 ayatnya yang ke-33 sampai 40. Mari kita membacanya secara bertanggapan dengan saya membaca ayat ganjil terlebih dahulu dan Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap. Perlihatkanlah kepada-Ku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Lalurkanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Lalurkanlah celahku yang menggetarkan aku, karena hukum-Mu adalah baik. Demikianlah bacaan pertanggapan kita pada hari ini. Sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Jimang Mono. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita akan menyambut firman ini dengan pujian baginya. Firman-Nya untuk kami selalu. Selalu
Bapa, kiranya Engkau berkenan atas kehadiran kami, manusia-manusia yang berdosa ini, Bapa. Bapa, berikanlah Roh Kudus yang akan menolong kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikanlah kami roh yang harus akan kebenaran-Mu, dan mampukan kami bukan hanya menjadi pendengar tapi pelaku firman-Mu. Di dalam Yesus Tuhan kami naikkan doa ini. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Mari kita membuka kitab Yesaya pasal 1. Kitab Yesaya pasal 1 kita akan membaca ayat 10 dan sampai ke 20. Yesaya pasal 1 ayat 10. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jenuh akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak anak dari anak lembu gemukang. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab bahunya adalah kecicikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, dan aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosa merah seperti kirmisi, akan jadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menuruti dan mau mendengar, maka kamu akan makan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikianlah firman Allah. Berbahagia orang yang membaca, merenungkannya, dan melakukannya hidupnya. Haleluya. 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 Selamat pagi saudara. Shalom. Boleh berikan senyum pada kawan-kawan kiri kanan. Pegang tangan suami atau istri. Pegang batu. Tuhan berkati saudara sekalian. Saya punya satu hobi
Hobi saya adalah memperbaiki barang-barang rusak. Saya sangat suka itu. Apapun yang rusak saya suka memperbaikinya. Itu dari kecil. Saya punya radio ya, semula sih gak rusak. Gak tahu diapain sama saya jadi rusak. Lalu saya utak-atik lagi, bisa bunyi lagi saudara. Berulang-ulang sampai akhirnya nggak bisa diperbaiki. Saya senang, happy sekali bisa memperbaiki sesuatu yang rusak. Harganya tidak seberapa, tapi happy di sini itu yang nggak bisa dibayar dengan uang. Padahal kalau alat kita rusak, kita bawa ke toko, bayar cuma ya berapa, nggak seberapa ya. Tapi kita tidak puas. Tapi sesuatu yang rusak ketika berhasil diperbaiki, puasnya itu nggak bisa dibeli, saudara. Selalu banyak pengalaman seperti itu. Tapi tidak selalu berhasil para masalahnya. Kadang-kadang ada alat yang rusak, begitu kita perbaiki malah jadi lebih rusak lagi. Dan itu akhirnya nggak bisa dipakai. Sayang juga ya. Saudara, apa yang saya bacakan tadi dalam kitab Yesaya pasal 1 itu menggambarkan penduduk Yerusalem, penduduk Yehuda yang sebetulnya adalah orang-orang yang berdosa, yang berusaha untuk memperbaiki diri. Semakin berusaha mereka memperbaiki diri, bukan Allah menjadi berkenan, tapi mereka semakin berdosa dan Allah semakin tidak berkenan. Saudara, Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 20 ini sebetulnya adalah berita Injil versi Perjanjian Lama, saudara sekalian. Ini adalah berita baik versi Perjanjian Lama. Kita akan belajar di bagian ini. Nanti saya akan membawa saudara melihat ayat demi ayat apa yang terjadi, dan kemudian akan diakhiri dengan aplikasi yang sangat penting yang akan membawa kita sampai pada kesimpulan kita tidak mungkin menyelesaikan urusan kita. Kita membutuhkan anugerah Tuhan. Kita membutuhkan karya Kristus di atas kayu salib. Saudara, tema kita hari ini adalah ritual yang dibenci oleh Allah. Saudara, satu hal yang perlu kita sadari betul bahwa umat Yehuda yang ada di provinsi Yehuda dan ibu kotanya di Yerusalem itu adalah orang-orang yang berdosa. Mereka adalah pendosa. Mari lihat beberapa ayat untuk membuktikan itu. Pak Kasih, minta tolong ditampilkan ayat yang ke-10. Yesaya 1 ayat yang ke-10. Mari lihat saudara. Yesaya berkata demikian. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin. Ini leader, ini pemimpin, raja, hakim dan sebagainya. Mereka disetarakan dengan manusia Sodom. Pemimpin. Nah sekarang rakyatnya adalah manusia Gomora. Apa yang ada di otak kepala saudara ketika mendengar kata Sodom dan Gomora? Kota penuh dengan dosa yang ditunggang-langgang oleh Allah. Dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Yehuda dan Yerusalem adalah pendosa-pendosa. Ayat ke-13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh dengan apa? Penuh dengan kejahatan. Bahkan di dalam perayaan pun Tuhan melihatnya sebagai perayaan yang penuh kejahatan. Jadi memang mereka berdosa. Ayat 15 sekarang. 15, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan membalikkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan. Ini pemilik restoran Cacang nih Pak ya? Apa begitu? Tanganmu penuh dengan darah, itu maknanya apa?
Ini gambaran orang-orang kejam, saudara, yang menggunakan tangan yang menumpahkan darah orang lain, ataupun menggunakan mulutnya menyuruh orang lain menumpahkan darah orang lain. Ini tukang begal, saudara. Apa sudah ada tukang begal di Yerusalem ini? Saudara, tangan penuh darah. Ayat 16, basuhlah, bersihkanlah dirimu. Ini bukan gara-gara mereka bermandi loh, seperti beberapa orang yang bermandi hari ini. Kalau semua sudah mandi. Ini bukan soal mereka ada di tempat yang gersang lalu tidak mandi, bukan. Tapi ini bicara tentang kenajisan mereka. Tuhan berkata, basuhlah, bersihkanlah dirimu karena engkau najis, engkau kotor. Dan lebih lanjut dikatakan, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang apa? Jahat. Ayat itu bisa lihat kan ya. Jadi mereka melakukan perbuatan yang jahat. Bahkan Tuhan berkata di depan mataku, berhentilah berbuat jahat. 10 ayat ini, 4 ayat kita bisa menemukan berbagai hal yang menjelaskan dengan detail, eksplisit tentang Yehuda yang memang orang-orang jahat dan berdosa. Nah, sebagai orang yang berdosa, kalian ini adalah umat Allah, saudara. Mereka orang pilihan, ya. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha untuk melakukan berbagai hal sebagai manusia berdosa supaya Tuhan berkenan atas dirinya. Ayat 11, mari kita lihat, Pak Kasim. Untuk apa? Untuk korbanmu yang banyak-banyak. Mereka bawa pergi ke rumah Allah, ke bait Allah. Sekarang mau korban yang banyak-banyak. Mengapa mereka mau korban banyak-banyak? Tahu alasannya? Karena mereka menyadari mereka orang berdosa. Sebagai orang berdosa, supaya Tuhan berkenan, maka kita memberi banyak, makin banyak, makin oke, makin banyak memberi, makin plong. Ini kan tipikal orang-orang yang merasa dirinya bersalah dan mencari pembenaran di hadapan Allah. Saudara, ada orang membandingkan antara orang Kristen dan orang non-Kristen, Kristen dan non-Kristen. Bahkan ada yang secara langsung membandingkan Kristen dan agama suci. Mana yang lebih banyak berbuat baik? Kalau saudara, siapa yang lebih banyak berbuat baik? Beneran Pak, beres? Orang muda suci ya. Oke. Kenapa orang-orang yang non-Kristiani itu gemar melakukan kebaikan? Seringkali orang melakukan kebaikan karena dilatar belakangi oleh sebuah kesadaran, kita ini orang berdosa, saya ini orang berdosa. Kalau Tuhan marah pada saya bagaimana? Maka saya mengimbanginya dengan apa? Sebanyak-banyaknya melakukan kebajikan, supaya Tuhan kalau marah, nggak marahnya gede-gede amat gitu loh. Oke. Pernah saudara anak muda waktu sekolah dulu ya, dapat nilai buruk, apa yang Anda lakukan? Duit sampai di rumah. Dirobek. Hah? Tuh suap yang dirobek ya. Kawan dulu. Anak-anak muda kalau nilai jelek, apa yang Anda lakukan saat pergi rumah? Ini saatnya bergantung dengan papa mamanya ya, galak apa enggak. Kalau papa mamanya galak, itu anak tiba-tiba jadi baik. Nggak pernah nyapu rumah, mulai nyapu rumah. Nggak pernah cuci piring, mulai cuci piring. Untuk apa? Nanti kalau ketahuan, wah ada pikiran, ya lah memang nggak terlalu pintar, tapi kan hari saya baik kan. Saudara sekalian, kira-kira seperti itu filosofinya. Ya, nah ini umat ini membawa korban sebanyak-banyaknya. Ayat 12, mari lihat. Tuhan bilang begini, apabila kamu datang, jadi karena mereka berasa orang berdosa, mereka datang
semakin banyak masalah. Itu pengalaman banyak orang membuktikan. Betul demikian saudara? Pernah mengalami itu? Begitu menarik diri, semakin banyak masalah. Nah, karena mereka ini umat Allah, maka mereka datang menghadap Tuhan. Saudara sekalian, itu nomor 2. Yang berikutnya adalah ayat 13-14. Mereka sekarang dikatakan selain membawa persembahan, juga melakukan perayaan bulan baru, melakukan ritual-ritual agama. Karena mereka berdosa, mereka butuh itu. Ayat 15, ayat 15, mereka berdoa. Mereka berdoa. Kurang apa kalau sudah begitu? Kurang berdosa, banyak berdosa, rajin datang ke rumah Allah, bawa korban banyak-banyak, merayakan ini hari, merayakan itu hari besar, lalu berdoa kepada Tuhan. Kira-kira Tuhan berkenan apa tidak, Pak Iwan? Tuhan berkenan apa tidak? Ternyata Pak Iwan betul. Tuhan tidak berkenan. Bagaimana sikap Tuhan? Ayat 11 kembali lagi Pak Kasih. Tuhan bilang apa? Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu. Itu apa sih? Tuhan bilang, aku bosan dengan korbanmu yang banyak-banyak itu. Israel, Yehuda memberikan korban dengan harapan Tuhan berkenan, tapi Tuhan bilang, aku jemu akan korban bakaran. Ayat 12, apabila kamu datang menghadap di hadapanku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, korban banyak-banyak? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Seperti kata Tuhan, ini orang berdosa. Ketika berusaha untuk memperbaiki dirinya, Tuhan berkata, engkau datang menginjak-injak pelataran bait suciku. Ini pujian atau keluhan? Ini bukan pujian, tapi Tuhan merasa terhina. Kamu berdosa, sekarang datang menginjak-injak pelataran rumahku. Tuhan marah sebetulnya saudara, karena Tuhan merasa dihina. Ayat 13, lihat sikap Tuhan yang selanjutnya. Tuhan bilang apa? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan. Yehuda berpikir kalau mereka mengkorban banyak-banyak Tuhan jadi senang. Tapi Tuhan bilang, aku jemu. Sekarang Tuhan bilang, aku jijik itu semua. Lebih lanjut lagi Tuhan berkata, kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, persekutuan wanita, persekutuan pria, persekutuan anak-anak, persekutuan ini, acara ini, sebagainya, pertemuan doa, aku tidak tahu melihatnya. Mereka berdosa banyak acara dengan harapan menghadap Tuhan. Tuhan senang, tapi Tuhan bilang, itu menjadi beban bagiku, dan aku telah payah menanggungnya. Saudara, ini adalah bahasa antropomorfem. Apa itu? Udah ketiduran ternyata. Antropomorfem itu artinya apa? Menggunakan atribut manusia ataupun menggunakan sifat-sifat manusia dikenakan kepada Allah. Oke? Paham ya? Nah, saya tanya Ibu Iva. Ibu Iva, Tuhan punya tangan tidak? Kok lama jawabnya? Belum pernah lihat ya? Kira-kira Tuhan punya tangan apa tidak? Ibu bingung, Pak Hendro, Tuhan punya mata tidak Pak Hendro? Lebih bingung lagi ya? Yosafat, Tuhan punya kaki tidak?
Beneran. Alkitab bilang kaki Tuhan, Alkitab bilang tangan Tuhan, Alkitab bilang mata Tuhan. Allah kita punya fisik seperti itu? No. Allah kita itu Allah roh. Kalau Allahnya orang Islam itu jahat. Allahnya kita Allah roh. Kalau roh kenapa disebut ada tangannya, ada kakinya, ada telinganya? Nah itu yang disebut dengan baru sebut udah lupa. Antropomorfon. Jadi kita menggunakan istilah manusia, atribut manusia untuk menggambarkan Allah. Nah di sini ada antropomorfon. Seakan-akan Allah itu menjadi manusia yang udah gak sanggup memikul. Tidak ada sesuatu yang Tuhan tidak sanggup sebetulnya. Tapi Tuhan seolah menggambarkan dirinya saking beratnya beban yang dibawa oleh orang-orang Yerusalem. Tuhan berkata, aku telah payah memikulnya. Oh, mereka pikir Allah senang, tapi Allah bilang, aku bosan, aku benci, aku payah memikul beban itu. 15. Apa menjadi aksi Tuhan, reaksi Tuhan? Tuhan bilang, kamu doa saja, tapi aku tidak mau mendengarkannya. Berulang-ulang kamu berdoa, aku tetap tidak akan mendengarkan engkau. Mereka kan pikir begini, Bu Eli, berdoa, ya Tuhan pasti dengar dong kalau kita berdoa. Ya akan makin sering berdoa, tapi Tuhan tidak apa. Semakin sering kamu berdoa, semakin aku tidak akan menjawabnya. Ini tidak berarti kalau tiap kali kita berdoa tidak mau dengar. Enggak, itu maksudnya. Ini karena ada konteksnya, saudara. Karena mereka orang yang berusaha membebaskan diri, membenarkan diri dengan cara mereka. Oke? Nah, kesimpulannya adalah orang berdosa berusaha untuk mendekatkan diri, melakukan ritual, memberikan persembahan. Itu semua ada ritual-ritual yang dibenci oleh Allah. Allah tidak tahan melihatnya. Semakin mereka lakukan itu, semakin mereka bersalah di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan memberikan anjuran kepada mereka. Ayat 16. Ini anjuran Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Di dalam konteks perjanjian lama, orang Yahudi, agama Yahudi itu mempunyai tradisi pembasuhan. Basuh itu di depan rumah mereka itu biasanya ada apa itu namanya, guci, panci, bukan panci, guci, tempayan bahasa kerennya. Jadi diisi dengan air. Kalau pulang dari, bukan pulang dari luar negeri, tapi pulang dari pasar, maka mereka ada ritual untuk membersihkan najis. Karena bagi mereka orang-orang kafir itu najis. Bahkan ya misalnya seseorang wanita duduk di satu kursi, wanita tadi itu sedang tidak suci, sedang datang bulan bagi mereka itu tidak suci. Begitu perempuan itu pergi, seseorang datang duduk ke kursi itu, orang itu langsung tidak kurus. Karena itu mereka ada ritual seperti itu. Selain guci, tempayan, mereka juga punya kolam. Kalau saya sebut kolam, pikiran saudara apa? Mancing ya? Atau berenang ya? Ibu Diana ya, sering berenang ya? Bukan. Ini kolam berisi air untuk ritual penyucian diri mereka. Jadi kalau mereka bersalah, berdosa, mereka akan masuk ke dalam kolam, lalu menyelam sampai habis, berdiri lagi, naik ke tempat yang lain, saudara sekalian. Dan di dalam tradisi para rabi, saudara, para rabi ketika menyalin perjanjian lama itu sangat-sangat rumit sekali. Pada waktu mereka menemukan kata Elohim, itu nama Allah, maka pena mereka itu mesti dicuci. Tapi begitu ketemu kata Yahweh, 4 huruf itu, apa yang terjadi? Rabi itu mesti nyelam, Pak Bro. Gara-gara ketemu kata Yahweh. Mereka nggak boleh nulis sebelum upacara penyucian itu. Kebayang nggak tuh? Kalau satu halaman
5 kali atau 10 kali kata itu. Bolak-baliklah, ya kan? Ini konsep mereka penyucian, saudara sekalian. Nah, di dalam perjanjian baru kita tidak mengadopsi ini lagi. Kenapa? Karena konsep penyucian itu bukan lagi dengan memberikan korban binatang dan sebagainya, termasuk pembasuhan, tapi kita menggunakan darah Kristus. Darah Kristus yang membersihkan, membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Dan ini Tuhan tawarkan kepada orang-orang Yehuda. Ayat ke-17. Ini yang Tuhan minta pada mereka. Selain membersihkan diri, Tuhan berkata, belajarlah berbuat baik. Kamu tadi orang jahat kan? Sekarang ini berarti kamu bertobat. Kamu dulu jahat, sekarang jangan lagi berbuat jahat, tapi berbuatlah baik. Usahakanlah keadilan. Kemungkinan ini adalah ditujukan kepada hakim, kemungkinan lain ditujukan pada raja. Usahakanlah keadilan, kendalikan orang jahat, bela hak anak-anak yatim dan janda-janda. Saudara sekalian, ini sudah saya khotbahkan di bulan Mei yang lampau, saudara, kalau saudara masih ingat, ya. Nah, Tuhan mau supaya betul-betul terjadi, bahkan di awal bulan Juni, saudara, semua transformasi kehidupan. Oke? Itu yang Tuhan tuntut. Bukannya kamu banyak-banyak memberikan persembahan, bukannya datang menginjak-injak Mataram dan seterusnya. Oke, nah ayat 18 Tuhan mulai berkata seperti ini. Marilah, baiklah kita berperkara. Tuhan seolah berkata, aku tahu banyak dosamu. Aku akan melakukan sebuah tindakan yang radikal. Kalau engkau membersihkan dirimu, engkau datang membersihkan dirimu, ini yang akan aku lakukan. Kalau engkau berhenti melakukan kejahatan dan sekarang mulai melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, keadilan, ini yang akan aku lakukan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, kermisi itu nama warna, saudara, akan menjadi putih seperti salju. Sudah pernah lihat salju? Sudah pernah lihat salju? Ambil kulkas, masuk, ambil itu es batu, diserut, itulah salju. Sama kan? Sekalipun berwarna, itu artinya sekalipun dosamu berwarna merah seperti kain kesumba. Kesumba juga warna merah, saudara sekalian. Maka akan menjadi putih seperti bulu domba. Jangan pikirkan bulu domba yang ada di Garut, saudara. Siapa yang pernah lihat domba Garut? Terkenal banyak kamu yang suka penampilan juga ya. Dan kotor, betul? Warnanya nggak putih. Tapi kalau di sana itu lumayan bagus, oke? Nah, Tuhan berkata dosa-dosa terkait kesumba akan aku urus, akan lebih putih seperti domba. Bahkan akan seperti salju. Ini yang Tuhan akan urus. Kalau kamu datang membasuh dirimu, kalau kau melakukan apa yang kukatakan, kau berhenti melakukan kejahatan dan melakukan kebaikan. Oke, kemudian kamu akan hidup, itu ayat ke-19. Jika kamu menuruti dan mau mendengarkan, kamu dengar, kamu taat, kamu tobat, maka hasilnya kamu akan makan hasil baik dari negeri itu. Kamu akan bahagia, kamu akan umur panjang, akan ada kehidupan. Tetapi sebaliknya, ayat ke-20, jika kamu melawan aku, please, jangan melawan Tuhan, please, dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Ini gambaran tentang kebinasaan, gambaran tentang kematian, dan sungguh Tuhan mengucapkannya. Sampai sini saya melihat ada satu konsep yang sangat unik yang Tuhan tawarkan. Manusia berdosa membenarkan diri dengan caranya tidak menjadi benar, semakin tidak benar. Tapi Tuhan tawarkan pembasuhan, pembenaran, pertobatan, dan menghasilkan kehidupan. Tapi kalau tidak bertobat, tidak taat, menghasilkan kematian. Lalu apa aplikasi dari bagian ini, saudara sekalian?
Bagian ini kalau kita masuk dalam perjanjian baru itu akan menjadi sangat-sangat kaya. Sangat-sangat kaya. Kita akan mengerti. Disitulah letak persoalan bahwa kita betul-betul membutuhkan anugerah, Ibu Yayan. Kita betul-betul harus mengandalkan karya Kristus. Jangan sekali-kali, ya Umaya, Alia, jangan sekali-kali mengandalkan kemampuan kita. Jangan sekali-kali kita mengandalkan amal kebaikan yang kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita. Karena semakin kita lakukan itu, semakin Tuhan tidak berkenan. Kok bisa begitu? Terus saudara, tadi sedikit banyak saya sudah uraikan ya. Dulu saya pernah bikin cerita begini. Saya cerita dengan Anda lagi. Suatu kali ada seorang pria punya mobil termewah, mahal warnanya. Pada lampu merah dia berhenti. Di sebelah ada tukang aneh. Cek, 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 sungguh terpaksa. Cek, 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 aku bernyanyi. Cek, cek, cek. Si pria dalam mobil ini malam masih punah. Nah, hidup dalam kemiskinan. Kasihan ya lu. Tapi aku juga sebetulnya hidupku galeri juga. Ini mobil masih nyolong dan sebelah miliora. Aduh Tuhan, ya Allah, please Tuhan ampuni saya. Apa yang sudah lakukan? Ya segera meraih dompetnya, keluarkan beberapa lembar warna merah. Mina, anak bilang, segepok merah semua. Dia langsung nyanyi. Tidak terpaksa. Wah, dapat segepok warna merah dia akan terpaksa. Terus tahu nggak kenapa si Om ini keluarkan dompetnya, memberikan derma. Dia rasa dia orang berdosa. Kalau Tuhan marah celaka, maka saya perlu lakukan sesuatu. Berbuat baik Tuhan senang apa enggak? Senang lah. Filosofinya kan begini Pak Redus. Kalau saya lakukan kejahatan, sudah otomatis Tuhan dia senang kan? Nah supaya Tuhan senang, maka saya banyak berbuat baik. Maka Tuhan akan senang. Ini konyol, saudara sekalian. Ini salah total, tergantung konteksnya. Oke? Nah, mari saudara sekalian. Orang-orang berdosa mengandalkan kemampuan dia untuk melakukan kebajikan supaya apa? Tuhan dia senang. Karena filosofi itu berbuat jahat Tuhan tidak suka, kalau berbuat baik otomatis Tuhan suka. Belum tentu, saudara-saudara sekalian. Belum tentu. Kalau kita orang berdosa, Pak Busoi, kita orang berdosa belum mendapatkan anugerah. Lalu kita mengandalkan amal baik kita untuk menyelamatkan diri kita, maka usaha itu adalah usaha yang sia-sia. Kenapa sia-sia? Sekarang dengarkan pertanyaan ini. Kalau Pak Roland memberikan sedekah pada orang miskin, itu amal apa tidak? Pak Roland memberikan sedekah, memberikan derma pada orang miskin, itu amal ya? Setuju? Setuju? Lalu anak-anak muda setuju? Saya lanjutkan lagi. Memberi sedekah supaya masuk surga, apakah itu derma? Halo? Memberi derma untuk orang miskin, memberikan sedekah untuk orang miskin itu amal. Setuju? Tapi kalau saya lanjutkan lagi, kenapa kita memberikan derma kita? Karena sadar atau tidak sadar kita mengharapkan imbalan dari Tuhan. Nah sekarang kalau Pak Roland, saya, siapapun di antara kita melakukan amal supaya masuk surga, maka itu bukan amal, tapi
itu namanya egoisme. Itu artinya memanfaatkan orang miskin supaya kita bisa masuk surga. Nangkap ya Pak Roland? Setuju ya Pak Roland ya? Oke. Mengandalkan kemampuan kita, amal kita untuk masuk surga. Ini ada masalah dengan logika. Ada masalah dengan logika. Pak Roland, kalau Bapak mau memberikan derma, kira-kira berapa derma yang Bapak berikan Pak? Nominalnya berapa? Pak Elvan, berapa nominalnya Bapak mau berikan untuk saya orang miskin Pak? 10 juta, 100 juta, 500 miliar. Ibu pernah berikan derma 500 juta. Pak Roland, Pak Raidas, Ibu Diana, berapa nominalnya kalau saya orang miskin mau kasih Bu? Namanya sukarela kan yang lempar. Sukarela lah. Kalau saya suka saya rela. Kalau tidak suka, ya nggak rela. Jadi Allah kadar kan? Gila semua jadinya nih. Kita berikan derma sekedarnya, tapi mengharapkan imbalan tidak terbatas, yaitu, halo, apa yang diharapkan? Masuk surga. Apakah gila tuh? Kita beri sekedarnya, Bu Eri, tapi mengharapkan untuk masuk surga. Ini ada urusan dengan logika yang nggak masuk akal, ya kan? Nah sekarang lebih lanjut. Seandainya lah ya Pak Elvan memberikan derma sayang orang miskin, seandainya Bapak masuk surga, nah saya masuk surga nggak? Yang terima derma 50.000 itu, saya masuk surga nggak? Taruhlah, masuk apa nggak? Enakan Bapak dong. Masa saya cuma dapat jawaban Bapak masuk surga saya nggak dapat? Harusnya saya masuk nggak? Kenapa? Ketika Bapak memberikan derma pada saya, Bapak punya apa? Punya amal kan? Masuk surga. Gara-gara berbuat pada saya, baik pada saya, Bapak masuk surga. Saya punya peran loh. Saya punya andil loh Bapak-bapak. Secara tidak langsung, karena saya yang miskin dan Anda support saya. Kalau saya nggak miskin, tidak diberikan amal, Anda tidak masuk surga. Paham maksud saya? Jadi seharusnya ya, baik yang memberi derma masuk surga, yang terima derma juga masuk surga kan? Sama-sama ada artinya. Bukankah itu ada urusan dengan logika? Gak benar kan saudara sekalian? Gak benar. Saudara sadari bahwa kebaikan itu natur manusia sebetulnya. Kenapa natur manusia? Karena Allah yang menciptakan manusia itu Allah yang baik. Setuju Allah yang baik? Kita diciptakan menurut peta dan gambar Allah yang baik. Memang setelah kita jatuh dalam dosa, natur kita sudah mengalami korup, sudah terkorupsikan, tidak sama persis seperti Allah, tetapi tidak hilang sama sekali. Kita masih punya kehendak, kita masih bisa berpikir, kita masih bisa melakukan kebajikan walaupun dia sempurna. Nah, karena memang kita diciptakan dengan konsep seperti itu menjadi natur kita. Karena itu saudara, kalau kita melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan natur kita, kita menerima hukuman. Tetapi kalau kita hidup sesuai dengan natur kita, tidak ada jaminan bahwa kita akan mendapatkan apresiasi. Contoh, siapa di antara saudara pernah ditangkap polisi gara-gara lampu merah? Belum ada punya kendaraan kan? Atau semuanya malaikat kan di sini? Pernah ditangkap 1-2 orang, ya. Kenapa ditangkap aja nggak ditangkap? Walaupun kadang-kadang ada yang merasa dijebak ya. Bisa terjadi saudara di negeri ini. Siapa bilang nggak bisa? Pernah terjadi, jangan bilang pernah. Oke, nah karena pernah ditangkap ya, Pak Iwan pernah ditangkap misalnya ya. Sejak itu dan sejak dengan korban ini nggak pernah lagi. Pokoknya hijau dia berhenti. Ya benar juga Pak ya, satu orang kan ya. Begitu kuning berhenti, merah apalagi kan ya.
setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun kemudian Pak Iwan ketemu polisi yang pernah nangkap Bapak. Bapak bilang, "Pak polisi, 10 tahun yang lalu Bapak tangkap saya gara-gara saya melanggar lalu lintas." "Iya, kenapa?" "Sekarang sudah 10 tahun, saya sama sekali 0% melanggar peraturan." "Bagus," kata polisi. "Bagus apanya Pak? Sekarang saya minta Bapak balikin duit saya. Berikan saya apresiasi dong, karena saya tidak pernah melanggar." "Apa?" kata polisi. "Emang gue pikirin? Itu kewajiban Bapak. Kewajiban Bapak memenuhi lampu itu. Kalau Bapak melanggar, kenapa itu logis. Tapi kalau Bapak sama sekali tidak melanggar, nggak bisa dong minta ke Jokowi, Pak Jokowi, saya belum pernah melanggar peraturan ini. Please kasih saya hadiah." No, itu kewajiban kita. Begitu juga dengan kebaikan yang kita lakukan. Allah menciptakan kita sebagai manusia-manusia yang baik, yang walaupun sudah korup. Karena itu ketika kita melakukan kebaikan, tidaklah hak kita mengklaim surga, khusus sekalian. Oke, intinya adalah kalau kita orang berdosa, mengandalkan kemampuan kita menyelamatkan diri kita, itu udah usaha yang sia-sia. Ada urusan logika yang terbalik. Yang terakhir adalah kalau kita orang berdosa, mengandalkan kebaikan kita, mengandalkan kemampuan baik kita, maka kita mendatangkan kebencian di hadapan Allah. Jangan dipikir Tuhan berkenan. Tuhan semakin marah. Sama seperti penduduk Yerusalem tadi, bukan? Mereka berdosa, bawa korban banyak-banyak. Harapannya Tuhan jadi berkenan. Mereka datang mencari Tuhan dengan harapan Tuhan jadi berkenan. Mereka merayakan berbagai perayaan, harapannya Tuhan jadi berkenan. Tapi Tuhan bilang, "Aku benci melihatnya." Haha, saudara. Jangan pikir Tuhan berkenan. Saya tahu ya, kalau kita orang berdosa setelah kita berhasil menyumbang orang lain, kita selalu senang dong ya. Si Om tadi yang bawa mobil itu, ketika bisa menyumbang, dia berpikir, "Wah, dosa saya berkurang dikit nih. Ya kalau ditimbang, naik dikit nih. Kenapa? Sekarang saya berbuat baik." Maka itu konsep yang ditawarkan oleh agama, oleh orang-orang. Nah sekarang masalahnya begini. Siapa yang sering-sering melanggar peraturan sini? Joni. Di jalanan ya. Siapa? Pak Joni. Oke, Pak Joni. Ibu nggak ada ya Pak ya? Oke. Pak Joni, lampu merah kita jutrobos. Oke, ditangkap polisi. Pak Joni, apa yang Bapak bisa lakukan? SIM, STNK, lalu 100.000. berapa? 100. Oh 100 ya. Selesai? Selesai. Itu kalau, maaf saya pakai istilah ini ya, maaf ya, kalau sama-sama brengseknya dengan orang itu selesai. Tapi kalau Pak Joni bertemu dengan polisi yang idealismenya itu luar biasa, itu ponakan Yesus. Setelah melanggar peraturan, SIM, STNK, cepet, nopek, sapek, kopek, ketiok, tetap no. Pak Joni urusannya menjadi berapa pasal sekarang Pak? Lalu kita nggak perlu jadi orang hukum ya. Tadi itu orang hukum tuh. Sarjana S2 hukum. Kita tidak perlu menjadi sarjana hukum untuk tahu berapa pasal yang kita lawan. Kalau sudah melanggar peraturan, lalu kita keluarkan uang kita. Minimal 2 pasal. Betul ya Pak Joni ya? Pasal kedua apa Pak? Penyuapan tadi. Saya tanya saudara, Tuhan bisa disogok apa tidak? Tuhan bisa disogok? Kalau Tuhan tidak bisa disogok, maka ketahuilah, semakin kita berbuat baik, kita pikir Tuhan senang. Yang terjadi justru sebaliknya. Tuhan semakin marah. Tuhan semakin benci. Tuhan semakin tidak tahan melihatnya. Dan Tuhan semakin payah menanggungnya. Dan itu tawaran Tuhan adalah,
bersihkanlah dirimu. Datanglah pada Kristus, darahnya akan membersihkan. Bertobatlah, jadilah manusia baru, tinggalkan dosa, berbuat baiklah, maka kau akan hidup. Tapi kalau engkau melawan, kau keraskan hatimu, celakalah, binasalah. Semoga Tuhan menolong kita mengerti ini konsep keselamatan di dalam Kristenan, bukan dengan kemampuan kita, tapi kita sepenuhnya mengandalkan anugerah Tuhan. Efesus 2 ayat 8-9 kita baca bersama-sama, lalu kita akan berdoa. Efesus pasal kedua ayat 8 dan 9. Kitab Efesus pasal yang kedua. Sudah muncul? Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9. Sudah ada? Sudah? Belum ada di sana ya? Ada di tangan? Kita sudah dimanjakan sama layar ya. Sampai-sampai kita pun gak dibawa lagi sekarang. Atau sudah digadaikan kita. Oke, yuk mari baca bersama. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu selamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Satu lagi. Itu bukan hasil pekerjaan, dan ada orang yang membanggakan diri. Terpujilah Tuhan Yesus yang telah berjasa besar, mengorbankan dirinya, membuka sebuah kesempatan kita yang beriman kepadanya diselamatkan. Setelah diselamatkan, apa yang kita lakukan? Ayat ke-10. Tetap berbuat baik, saudara. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi bedanya di mana? Dulu kita berbuat baik supaya selamat. Itu dulu. Kita berharap bisa selamat dengan cara kita berbuat baik. Tapi sekarang setelah ayat 8 dan 9 kita diselamatkan oleh anugerah. Sekarang setelah diselamatkan kita tetap dituntut untuk melakukan kebaikan. Tapi orientasinya sudah berbeda. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pengajaran dari Yesaya pasal 1. Ternyata ada begitu banyak ritual yang justru dibenci oleh Allah. Mereka berusaha untuk mencari kebenaran, membenarkan diri dengan caranya. Semakin mereka berdosa. Kami tahu ini pun terjadi di zaman sekarang. Banyak orang berusaha untuk membenarkan diri dengan cara melakukan banyak kebaikan. Mereka berpikir, dulu kami berpikir dengan berbuat seperti ini Tuhan senang, Tuhan tenang, Tuhan gembira, Tuhan happy. Tapi ternyata Tuhan tidak happy, Tuhan tidak berkenan, Tuhan merasa jijik. Tuhan, kami bersyukur untuk tawaran pembasuhan melalui darah Kristus. Tolong kami Bapa untuk menggenapi Yesaya 1 ayat 19, taat dan bertobat sehingga kami mendapatkan hidup. Jangan biarkan seorang pun di antara kami menjadi pelaku Yesaya 1 ayat 20, tidak taat dan akhirnya binasa. Dengarkan kami Bapa, kami memohon di dalam Kristus Tuhan. Amin. Sebelum saya serahkan ke liturgis, ini ada sedikit warta yang akan saya sampaikan. Yang pertama, saudara diundang untuk menghadiri pertemuan doa hari Kamis. Kamis ini masih ada satu kali kita berdoa. Kamis berikutnya itu adalah libur, saudara sekalian. Maka Kamis depannya ditiadakan satu kali. Saudara di lumayan banyak yang hadir. Bagi saudara yang belum hadir, diundang untuk ambil bagian. Hari Sabtu jam 6 sore, kaum pria diundang untuk mengikuti persekutuan pria khusus buat pria-pria. Silakan hadir jam 6 sore hari Sabtu tanggal 24 Juni. Dan tanggal 5
25 Juni. Tidak tanggal 50, saudara. Tanggal 25 Juni jam 11.30 itu minggu depan, anak-anak muda yang merasa masih muda, kriterianya adalah kuliah dan bekerja, diundang untuk ambil bagian. Itu anak-anak Bu Mary, kawan-kawan ya, Timotius, Josafat, dan anak-anak muda di atas. Nah, minggu depan kita akan ada persekutuan pemuda. Ini yang ketiga kalinya ya. Mari datang saudara anak muda, diundang ya. Mari terlibat supaya kita bikin satu komunitas untuk saling bertumbuh minggu depan ya. Kemudian ada rencana sekolah minggu. Nah ini orang tua yang punya anak-anak yang akan pergi bisa berurusan dengan Ibu Cingkwi berkaitan dengan ini. Kemudian remaja juga ada acara ke mana ini ya? Mereka akan ke Sukabumi. Ini dia ya. Ada biaya 150 juta rupiah, saudara. Nah, 150.000. Ya, silakan orang tua yang punya anak remaja, dorong mereka untuk ambil bagian supaya mereka mempunyai pengalaman-pengalaman bersama kawan-kawan. Ada tamu. Ya, baik. Terima kasih Pak. Sebelum itu juga diumumkan saudara akan ada penerima, ada yang mengajukan atestasi masuk atas diri ini, mata saya tidak lihat saudara. Sumore Aprianto Huta Barat dan Titin Tina Simbolon, ini yang itu dia, itu anaknya. Nah, mereka mengajukan atestasi masuk ya, surat atestasi sudah masuk ya. Silakan kalau saudara merasa ada keberatan atau apa yang bisa dibuktikan secara alkitabiah, boleh mengajukan keberatan ya. Kalau tidak, maka keluarga ini akan diterima sebagai anggota GKI Philadelphia. Yang lain juga ya, kata Pak Elvan dan suami istri juga pernah ngobrol ya, mereka sedang mengusahakan untuk atestasi masuk. Selamat datang untuk saudari Ernita J. Sihota. Sihota betul ya? Di mana gerak? Oh iya, selamat datang ya. Tuhan berkati. Ernita, panggilannya adalah Er atau Nita? Ibu Nita ya, selamat datang. Ini adalah keluarganya Pak Reus ya. Hah? Ya Marpaung sama si Otak kan. Oke, selamat datang ya. Yang lain masih adakah yang pertama kali hadir? Tidak ada ya. Oke, masih ada kursi kosong. Manfaatkan saudara, jangan sampai kosong kelompok. Baik, Tuhan berkati saudara sekalian. Bu Iva, lanjutkan lagi bagian terakhir. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depannya, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kala langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dipersilakan. Kini kita mendapat kesempatan untuk menyampaikan tanda kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan kita yang
sudah memberkati kita di dalam sepanjang kehidupan kita. Marilah kita memberikan sebagian dari berkat yang telah kita dapat dari Tuhan kembali kepadanya sebagai tanda ketaatan dan bakti kita kepada Tuhan kita. Kita mendapatkan persembahan hari ini dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari saudara, kita mentaati firman ini dengan mengantarkan persembahan syukur kita ini dengan penuh sukacita, sambil mengingat dan bersyukur pada Tuhan atas segala kasih-Nya bagi kita. Bersama kita akan menyanyikan pujian begini, bila topan keras melanda hidupku. Kepada Bapak Ibu yang berdiri, saya persilakan. Kiranya kita semua dapat memiliki motivasi yang benar di dalam Tuhan. Biarlah apa yang kita serahkan kepada Tuhan bukanlah untuk mendapatkan sesuatu kembali dari Tuhan kita, tetapi biarlah itu semata-mata merupakan ucapan syukur kita, merupakan tanda syukur kita, merupakan kasih kita kepada Tuhan yang sudah sungguh mengasihi kita. Mari saudara, bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa atas kesempatan bagi kami hari ini, bagi kami untuk menyampaikan ungkapan syukur kami bagi-Mu. Bagi Engkau lah sang sumber berkat kami, bagi Engkau lah sang pemilik hidup kami, dan seluruh yang ada pada kami, segalanya dikepunyai
dan keluarga kami. Kini dengan kerendahan hati kami mengantarkan persembahan ini bagimu dengan bersyukur dan cita-cita. Ajarkan kami untuk semakin hari kami dapat semakin memberikan yang terbaik bagimu. Ajarkan kami supaya semakin hari kami semakin menghargai Engkau, kami semakin menghormati Engkau. Biarlah kasih kami semakin bertumbuh dan bertambah dalam setiap hari yang kami lalui bersama Engkau. Kiranya apa yang kami persembahkan pada hari ini dapat menjadi persembahan yang harum bagimu, yang menyenangkan hatimu ya Bapa. Berkenanlah untuk menerimanya. Kami juga pada hari ini mengucapkan syukur dan terima kasih atas gerejamu di tempat ini, atas hamba Tuhan, atas pelayan-pelayan majelis jemaat di tempat ini. Biarlah Tuhan gerejamu ini dapat semakin bertumbuh, berkembang, dan biarlah lalu pelayanan di tempat ini dapat menyenangkan hatimu saja. Inilah doa kami ya Bapa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri. Sesaat lagi kita akan menerima pemutusan dan berkat yang akan disampaikan oleh hambanya bagi kita. Marilah kita menyambutnya dengan pujian bagi Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhan bagi kita. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera. Inilah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.